Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا علينا وارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat bergabung bersama kita dan alhamdulillah Allah kembali memberikan kita nikmatnya, anugerahnya sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hari ini mungkin kita tidak langsung masuk ke dalam pelajaran karena saya tadi mengiranya mungkin sebagian ikhwah ada yang belum membawa buku, ada yang belum membawa kitab, mungkin ada sebagian ikhwah yang belum hadir. Maka mungkin kita ini selingi saja dengan nasihat. Kemudian juga mungkin kita saling mengenal nantinya satu sama lain. Namun pertama-tama ikhwah sekalian kembali mengingatkan atas apa yang kita berada di atasnya berupa nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan duduknya saya di sini bukan berarti saya lebih mulia dari kalian, saya lebih tahu daripada kalian, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang cukup panjang namun potongan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu. Rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu. Terkadang ada seorang yang membawa ilmu, mengajarkan manusia dan memahamkan manusia itu, dia mengajari dan memahamkan orang yang lebih afqah daripada dia, lebih paham daripada dia. Iya. Jadi duduknya saya di sini bukan berarti saya ini lebih paham dari kalian. Boleh jadi di antara kalian bahkan mungkin kalian semua lebih paham dari apa yang saya pahami. Hanya saja mimba bitanasuh wa tadhkir dalam rangka saling menasihati dan saling mengingatkan, ya kan? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka alhamdulillah ikhwatal iman, saya hanya ingin mengingatkan akan nikmat yang kita berada di atasnya hari ini dan sampai detik ini. Subhanallah, Allah memberikan kita
nikmat yang sangat banyak, yang sangat luas, yang sangat agung. Ya, dengan berbagai macam ragamnya. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan ketika kalian ingin mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha kata Allah, kalian tidak akan mampu untuk membilangnya. Saking banyaknya nikmat itu. Dan coba kita lihat apa yang kita berada di atasnya. Nikmat menuntut ilmu. Ya, nikmat untuk bisa menjadi seorang penuntut ilmu adalah nikmat yang paling besar. Lihat berapa kali Allah Subhanahu wa taala menyaring kita dari hamba-hambanya yang lain. Dari nikmat Islam, ikhwas sekalian, Allah sudah menyaring kita, mengkhususkan kita, mengistimewakan kita dari apa? Orang-orang yang kafir. Ya, dan mengistimewakan kita dengan agama Islam, agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina indallahil Islam." Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian dari nikmat ini Allah mengistimewakan kita lagi dengan nikmat apa? Al-iman. Karena tidak semua orang yang mengaku muslim beriman kepada apa yang diakui dengan lisannya. Dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala membedakan kita, memuliakan kita, mengistimewakan kita dari orang apa? Orang-orang munafik. Orang munafik mereka mengakui keislaman, mereka bersyahadat, namun apakah hati mereka meyakini apa yang ia ucapkan? Tidak. Tapi dengan ini Allah muliakan kita. Dan la yakhfa alaikum, tidak samar lagi dan tidak asing lagi di telinga kita ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan keimanan atau orang-orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah yang khusus membahas tentang orang-orang yang beriman, sifat-sifat mereka dan balasan mereka di akhirat kelak. Surah apa ini? Al-Mu'minun. Allah buka dengan apa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian Allah sebutkan rentetan sifat-sifat mereka. Kemudian setelah itu, kemudian Allah sebutkan balasannya di akhirat kelak. Ulaika humul warithun. Betul ayatnya? Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Dan mereka kata Allah, orang-orang yang beriman yang telah Allah sebutkan sifat-sifatnya di ayat-ayat sebelumnya, kata Allah mereka lah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Surga yang paling tinggi dari tingkatan surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak hanya itu, tapi kata Allah, hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian dari nikmat ini, Allah kembali mengistimewakan kita dengan memberikan apa? Nikmat hidayah, mengenal manhaj sahih, pemahaman para salaf di atas manhaj yang benar, di atas Al-Quran dan sunnah. Iya. Dan nikmat ini kata Nabi SAW, taraktu fikum amrain. Idza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang dua perkara ini, ketika kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadillu abada. Kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnah rasulih. Kitabullah dan sunnah rasulnya. Subhanallah. Kemudian dari nikmat ini Allah tidak cukupkan dengan itu. Allah kembali menyaring kita, mengistimewakan kita, mengutamakan kita dari hamba-hamba yang lainnya dengan Allah berikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena tidak semua orang, banyaknya ikhwah itu, tapi tidak semua diberikan hidayah, kesempatan untuk belajar. Antum semua di sini subhanallah. Ya, kenikmatan apa lagi? Ya, dan sudah tidak asing lagi di telinga kita ayat-ayat, hadis, athar dari para sahabat yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Sedikit kita saling mengingatkan, merefresh kembali ayat-ayat dan hadis-hadis, pemahaman kita tentang keutamaan menuntut ilmu. Ilmu ikhwas sekalian, khususnya ilmu syar'i, adalah nikmat yang Allah berikan pada seorang hamba yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian.
Tidak hanya itu, dan Allah juga mengangkat derajat orang-orang yang utul ilm, yang diberikan ilmu kepada mereka, ya ahlul ilm, para penuntut ilmu, ya, derajat dengan beberapa derajat. Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam menafsirkan ayat ini, kata beliau, di dalam ayat ini Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di atas orang yang tidak beriman. Kemudian Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang beriman tadi beberapa derajat dari orang-orang yang beriman tapi tidak berilmu. Kemudian kata beliau, maka siapa yang menggabungkan keduanya, dia menggabungkan iman dan ilmu, maka dia telah menggabungkan dua kemuliaan. Ya, karena dalam ayat ini Allah jelaskan dua. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di atas orang yang tidak beriman. Kemudian dari orang yang beriman ini Allah angkat derajat di antara mereka yang berilmu dari orang-orang yang tidak berilmu. Subhanallah. Dan di antara keutamaan yang Allah berikan kepada seorang ahlul ilm, ya, Allah menggandengkan persaksian mereka di dalam persaksian yang paling agung. Persaksian apa itu? Tauhidullah. Persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Allah mempersaksikan tauhidullah ini dan menggandengkan persaksian malaikat dan para penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm." Allah, para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu menyaksikan atau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka subhanallah, tidak ada suatu nikmat yang lebih besar dari nikmat seorang diberikan hidayah untuk menuntut ilmu dan mempelajari manhaj yang benar. Sampai Allah Subhanahu wa taala membedakan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang jahil. Ini kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Kata Allah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang jahil? Tidak sama. Dan istifham di sini, ya kan? Kata tanya di sini dalam bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab dinamakan al-istifham al-inkari. Pertanyaan yang Allah berikan tapi untuk apa? Mengingkari. Ya. Allah tahu. Kita pasti faham bahwasanya tidak ada orang-orang yang berilmu pasti berbeda dengan orang-orang yang jahil dan tidak berilmu. Tapi Allah membawakan ayat ini dalam konteks pertanyaan itu lebih ablaq supaya lebih mengena kepada kita. Lebih menyadarkan kita bahwasanya orang yang berilmu betul-betul tidak akan pernah sama dengan orang-orang yang jahil. Kemudian saking pentingnya ilmu ini, Nabi SAW menjadikan ilmu ini sebagai hadafnya, tujuan hidupnya. Ya. Sampai diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi SAW berdoa di setiap akhir di setiap akhir fajar, ya kan, di subuh hari. Apa yang Nabi SAW minta? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW di setiap subuhnya, selalu membaca doa ini. Karena Nabi SAW menjadikan ilmu ini menjadi tujuan hidupnya. Ya kan? Bahkan di dalam ayat, Nabi SAW tidak pernah diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan dari nikmatnya kecuali tambahan apa? Ilmu. Ya kan? Tambahan ilmu. Apa lagi ayatnya? Wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Dan katakanlah wahai Muhammad, berdoalah dengan mengucapkan Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu.
Subhanallah. Adapun untuk keutamaan ilmu yang lainnya, maka cukuplah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkannya terhadap ilmu agama. Cukuplah hadis ini. Cukup dengan Allah Subhanahu wa taala membukakan segala pintu kebaikan untuk kita, itu sebagai keutamaan bagi kita yang menuntut ilmu. Dan hadis ini dan dalam hadis yang lainnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih merinci lagi, menyebutkan beberapa keutamaan bagi seorang penuntut ilmu. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ini yang pertama. Barang siapa yang menuntut ilmu atau barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga dengan dia menuntut ilmu. Ini yang pertama. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, "Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub." Malaikat akan mengepakkan sayapnya kepada atau untuk penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaannya dengan apa yang dia tuntut. Kemudian dilanjutkan hadisnya, "Wa annal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al hitan fil ma." Seorang alim, orang yang berilmu, akan dimintai ampunan untuknya oleh para malaikat, bahkan hewan yang berada di dalam lautan. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa fadlul alimi alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib." Keutamaan seorang alim di atas seorang abid. Seorang abid apa artinya? Ahli ibadah. Kata Nabi, keutamaan seorang ahlul ilmu atau ahlul ilmi di atas seorang ahli ibadah itu seperti bulan purnama, ya, dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Coba kalau kita lihat bulan purnama, di malam dia purnama, yang mana lebih terang, bulan atau bintang? Bulan purnama. Seperti ini Nabi memperumpamakan mereka. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, "Innal ulama'a warathatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama, innama warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Kata Nabi SAW, sungguh orang-orang ahlul ilm, para ulama adalah pewaris para nabi. Ya kan? Dan ketahuilah bahwasanya para nabi tidak pernah mewariskan sedikit pun dari dinar dan dirham. Nabi tidak pernah mewariskan harta, benda, akan tetapi apa yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Maka kata Nabi, "Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Maka barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang paling mulianya. Dalam hadis ini terkumpul 3 atau 5 keutamaan dari penuntut ilmu. Pertama, ilmu adalah jalan menuju surga. Kemudian yang kedua, ilmu adalah sebab para malaikat menaungi orang-orang yang berilmu karena ridho kepada mereka. Kemudian dengan ilmu menjadi sebab para malaikat, bahkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya memintakan ampunan untuknya. Kemudian juga para ulama atau orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi yang telah mengambil bagian yang terbaik dari apa yang para nabi tinggalkan. Baik, mungkin cukup sampai di sini penjelasan kita tentang keutamaan ilmu, dan semoga ini bisa menjadi tadzkir, pengingat kepada kita, dan nasihat kepada kita yang bisa mendorong kita kembali untuk senantiasa istiqamah dalam menuntut ilmu. Ikhwas sekalian, sebelum kita mulai pelajaran nanti, dan sedikit saya jelaskan pelajaran yang ingin kita pelajari, dan mungkin sudah ada jadwalnya. Pelajaran yang pertama, al-usul min ilmi al-usul, ya, pelajaran usul min ilmi al-usul. Kemudian yang kedua ada pelajaran umdatul ahkam, fikih. Kemudian ada adab, dan kitab yang akan kita baca mungkin Arba'in Nawawiyah, Al-Arba'in Nawawiyah. Kemudian nanti ada tajwid.
Dan tajwid ini ada untuk ini angkatan berapa ini? Angkatan yang keempat ya? 3 ya? Iya. Kemudian nanti ada tajwid untuk angkatan yang lama dengan yang baru. Insyaallah. Dan mungkin kita akan mulai pelajaran besok. Ya. Kita akan mulai besok. Dan bagi ikhwas kalian mungkin untuk mempersiapkan kitabnya. Sudah siap semua kitabnya? Baik. Insyaallah kita akan mulai besok. Mungkin kita mulai dengan pembukaan kitab Tarjamah Muallif. Ya. Dan sedikit saya jelaskan bahwasanya, dan mungkin ini kita sudah tahu semua, bahwasanya ilmu itu secara umum terbagi menjadi 2 kan. Ada ilmu ghayah, ada ilmu alah atau wasilah. Ilmu ghayah ini adalah ilmu yang menjadi atau ilmu pokok. Ilmu pokok yang wajib dipelajari seorang penuntut ilmu. Nah, dan ilmu ghayah ini ada 2. Ada fiqih dan akidah. Masuk di dalam akidah ini pembahasan tauhid. Nah, ini ilmu ghayah. Inilah yang wajib dipelajari bagi setiap hamba Allah SWT. Iya. Karena dengan kedua inilah kita mampu untuk beribadah. Ya kan? Dengan fikih dan dengan tauhid, akidah, kita mampu untuk beribadah. Nah, kemudian di sana ada ilmu wasilah atau ilmu alah. Nah, ini ilmu yang menjadi wasilah atau menjadi alat membantu kita untuk memahami ilmu ghayah yang pertama tadi. Iya. Nah, ilmu wasilah banyak. Banyak fannya. Ada ilmu hadits termasuk ilmu wasilah. Ilmu bahasa Arab yang paling pertama termasuk ilmu wasilah. Kemudian ilmu yang kita akan pelajari nanti ini juga termasuk ilmu wasilah. Usulul fiqh. Iya. Ini ilmu yang bisa membantu kita untuk memahami dalil-dalil. Jadi seorang muslim itu dalam dia beribadah, iya, dia harus bersandar kepada dalil Al-Quran ataupun sunnah. Karena kalau tidak, ini masuk ke dalam perkara yang diada-adakan, ya kan? Dan kata Nabi SAW dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara di dalam perkara agama kami ini, ya kan? Laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah kami untuknya, fa huwa raddun, ai mardud. Maka amalan tersebut ditolak. Nah, oleh karenanya seorang dalam beribadah itu harus memiliki pegangan, pedoman. Dan kaidah untuk ibadah itu, asal dari seluruh ibadah itu muharram, haram sampai ada perintah untuk melakukannya. Nah, itu. Jadi kalau tidak ada perintah, tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak kita lakukan. Dan ilmu usulul fiqh ini bisa membantu kita. Untuk apa? Mengeluarkan istidlal, pendalilan dari dalil Al-Quran atau Sunnah untuk kita pakai bersandar akan ibadah yang kita lakukan. Nah, ini secara umum, secara global ilmu usulul fiqh. Dan insyaallah kita akan bahas lebih luas besok insyaallah biidznillah. Dan masih ada waktu ini kan? Masih ada waktu ya? Sampai jam berapa? 45 ya? Baik. Ya mungkin kita saling mengenal dulu, ya kan? Sedikit pengenalan. Saya sendiri, saudara kalian, kita sama-sama penuntut ilmu dan sama-sama belajar. Mungkin di sini juga ada yang lebih duluan belajar daripada kami. Hanya saja ya kembali kita akan menjelaskan bahwasanya ini membab tanasuh, membab dalam rangka saling menasihati, kemudian dalam rangka juga menunaikan hak-hak ilmu. Karena ilmu itu memiliki 2 hak. Hak untuk dipelajari dan hak untuk diajarkan. Ya. Maka berdosa seseorang itu yang mempelajari suatu ilmu kemudian dia tidak mengajarkannya. Kemudian ada lagi ya. Sampai di sini saja dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Terutama
berkaitan dengan pelajaran yang akan kita pelajari nanti. Fadhlu. Iya. Iya, ilmu yang kita pelajari itu wajib untuk kita ajarkan. Tapi kita lihat lagi siapa yang kita mengajarkan kan? Iya. Intinya ilmu itu punya dua hak. Lagi pula para ulama juga mengatakan niat dalam menuntut ilmu atau niat seseorang dalam menuntut ilmu itu ada dua. Dia meniatkan untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya. Kemudian setelah itu, kalau dia setelah mengangkat kejahilan dari apa yang ada dalam dirinya, dia mengangkat kejahilan yang ada daripada orang lain. Iya. Baik. Ada yang bertanya soal pelajaran misalnya? Iya. 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 Maksudnya? Ini kan ini pelajaran lanjutan menurut saya. Apakah ada syaratnya bahwa yang bisa ikut di sini supaya dia nyaman mengikuti? Harus dulu mengikuti ini. Iya. Katakanlah Baik. Wallahu alam, yang saya tahu ini yang diberikan ini pelajaran pertama, Pak. Maksudnya pelajaran usul pertama kayaknya ini ya. Iya kan? Ada pernah belajar usul sebelumnya? Belum. Ya, ini aneh gini Pak, pelajaran pertama. Hanya saja para ulama itu sering mentambih, memperingatkan bagi penuntut ilmu itu untuk memilih di dalam dia belajar. Jadi tidak setiap majelis ilmu itu kita masuki. Tidak. Bukan karena apanya, itu karena maslahat penuntut ilmu itu sendiri. Karena boleh jadi dia masuk ke dalam majelis, istilahnya majelis yang bukan mustawanya. Pelajaran yang belum cocok untuk dia pelajari. Iya kan? Akhirnya apa? Bukannya dia keluar tidak paham, malah dia keluar boleh jadi bisa menjadi salah paham. Dan ini lebih berbahaya. Iya kan? Jadi mungkin bagusnya untuk kita belajar ilmu-ilmu dasar. Tapi usul fikih ini adalah ilmu dasar juga. Hanya saja guru-guru kami dulu, termasuk guru-guru para masyayikh kami, pernah menasihatkan bahwa seorang itu hendaknya dia mulai dengan mempelajari ilmu-ilmu goyah tadi itu dulu. Memulai dengan itu. Fikih-fikih dasar, akidah-akidah dasar, ya kan? Untuk menanamkan dulu dia punya ilmu-ilmu pokok, ya kan? Kemudian setelah itu baru dia mulai mempelajari ilmu alat. Nah, sama seperti usul fikih ini, alangkah baiknya kalau mungkin kita memulai dengan mempelajari fikih-fikih dasar, ya kan? Karena ilmu fikih juga itu kita akan jelaskan nanti. Ini faedah diberikan oleh salah seorang guru kami, Syekh Abi Sulaiman Al-Baihani, salah seorang murid dari Al-Allamah Al-Fauzan. Beliau dan kami sempat belajar fikih dari beliau, Umdatul Ahkam. Beliau pernah bilang fikih itu ada derajatnya juga. Ya. Pertama itu fikih mujarrad namanya. Ilmu fikih yang metode pembelajarannya itu tidak menggunakan dalil-dalil. Dia fokus kepada menyebutkan masalah-masalah fikih. Nah, dan ini cocok bagi pemula. Ya kan? Tidak ada perselisihan di dalamnya. Fokus membahas masalah fikih. Misalnya taharah. Apa itu taharah? Apa hukumnya? Apa syarat-syaratnya? Apa pembatal-pembatalnya? Nah, ini fikih mujarrad namanya. Kemudian yang kedua ada fikih al-adillah. Nah, fikih yang metode pembelajarannya itu dengan menyebutkan hadits-hadits. Kemudian dari hadits nanti dikeluarkan faedah-faedah hadis yang berhubungan dengan fikih tadi. Nah, ini yang kedua. Jadi yang pertama itu fikih mujarrad. Murni kita belajar tentang masalah-masalah fikih saja. Taharah misalnya. Apa itu taharah? Diberikan pengertiannya. Kemudian apa hukumnya?
Ya, setelah diberikan hukumnya, apa syaratnya, apa pembatalnya, seperti itu. Tanpa menyebutkan dalil dan tanpa menyebutkan khilaf, perselisihan pendapat. Dan ini sangat cocok untuk pemula. Kemudian yang kedua ada namanya fiqhil adillah itu tadi, fiqhul adillah afwan. Fikih yang metode pembelajarannya itu dengan menyebutkan dalil, kemudian dari dalil nanti kita mengeluarkan faedahnya atau wajhul istidlalnya, masalah-masalah fikihnya. Ya kan? Karena seseorang itu tidak cukup dia mempelajari masalahnya. Dia harus berdalil. Dia harus bersandar, ya. Kalau orang tahu misalnya toharo ini syarat dari syarat-syarat sholat misalnya, atau rukun dari rukun sholat. Sekarang apalagi namanya, kita perlu tahu apa dalilnya. Nah, kemudian kita naik di marhala yang kedua, mempelajari fikih adillah namanya. Kita mempelajari dalilnya. Yang tadinya kita tahu bahwa toharo hukumnya seperti ini, di tingkatan kedua kita paham, oh ternyata dalilnya seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini tingkatan yang paling terakhir, namanya fiqhul muqaranah. Fikih perbandingan. Fikih perbandingan. Dan alangkah baiknya orang yang masuk ke dalam sini orang-orang yang sudah mutamakkin dalam ilmu fikih. Ya, karena di dalamnya ini kita akan menyebutkan perselisihan pendapat. Satu masalah disebutkan semua pendapat di situ. Kemudian setiap pendapat disebutkan masing-masing dalil-dalilnya. Kemudian disebutkan yang mana yang kuat, kemudian disebutkan kenapa yang lain bisa menjadi pendapat yang tidak kuat. Ini fikih muqaranah. Nah, maka hendaknya orang belajar dulu dari yang paling pertamanya tadi. Kita mulai dengan fikih-fikih dasar. Nah, setelah kita masuk mempelajari fikih dasar, baru kita masuk di ilmu alatnya, ilmu usul. Dan ini juga para ulama dan para pengajar juga ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan belajar ilmu usul dulu, baru fikihnya. Ada juga yang mengatakan belajar fikih dulu, baru usulnya. Nah, orang-orang yang mengatakan juga belajar ilmu usul dulu baru fikihnya, ya tidak bisa disalahkan. Karena namanya usul fikih ini pokok, mengajarkan kita bagaimana cara berdalil dalam fikih. Nah, yang mengatakan juga ilmu fikih dulu baru ilmu usul juga benar dan tidak bisa disalahkan. Karena ilmu usul nanti ini yang kita akan pelajari akan banyak contoh-contoh yang datang. Ya, contoh, dalil dia bawakan. Dalil ini menunjukkan masalah seperti ini. Dari mana? Nah, dipelajarilah di usul. Berdasarkan keumuman ayat atau keumuman hadis. Jadi tidak ada salahnya. Ya. Namun yang saya melihat mungkin lebih bagus, kita mulai dari belajar ilmu-ilmu fikih dasar dulu. Ya. Dan insya Allah nanti kita akan buka juga Umdatul Ahkam. Insya Allah. Dan insya Allah mudah Umdatul Ahkam itu. Ya. Ada lagi sebelum kita tutup? Kalau misalnya berarti kayak Umdatul Ahkam itu belum masuk di mana sih? Fiqhul adillah. Adillah. Iya. Kalau misalnya fikih mujarrad contoh kitab dia. Contoh kitab fikih mujarrad itu seperti fikih muyassar. Iya, fikih muyassar. Itu kitab fikih mujarrad. Coba kita lihat di fikih muyassar. Tidak dalil. Mungkin disebutkan 1-2 dalil saja. Ini kan? Tapi dia tidak fokus dengan dalil itu. Ini kan? Baik. Masih ada lagi? Fikih muqaranah banyak kitab-kitab yang besar, kitab-kitab mujallad. Saya juga lupa ini. Saya tidak sempat merajaah yang tadi ini. Yang jelas banyak kitab-kitab fikih besar itu yang menjelaskan tentang perselisihan. Insya Allah nanti kita akan sebutkan di pertemuan yang akan datang. Ya. Ada lagi? Baik. Tinggal 5 menit. Maksudnya? Tajwid dengan pembahasan Quran dia masuk di bangsa boleh kan wasilah. Itu termasuk dari ilmu wasilah. Ini kan dia menghantarkan kita untuk bisa memahami. Ya, intinya nanti kita akan jelaskan lebih luas lagi di pertemuan selanjutnya insyaallah. Baik. Sampai di sini saja mungkin ya. Baik, ikhwas sekalian, kembali kita saling menasihati untuk senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala
terutama ibadah hati kita ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah umat-umat sebelumnya dan umat kita ini diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah, berdoa, bermunajat kepada Allah. Karena doa ini adalah ibadah. Ya kan? Itu yang pertama. Seperti sabda Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala Dia yang memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa kepadanya, dan Dia pula yang menjamin kita ya untuk diijabah doa-doa kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Kemudian kata Allah, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, ini termasuk dari lutfillahi subhanahu, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah pula yang jamin doa kita itu akan diterima dan dibalas olehnya. Iya. Kemudian yang terakhir, jangan pernah kita istilahnya tetap kita bersabar dalam menuntut ilmu, iya kan? Karena dengan bersabarlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang sebelum kita itu a'immah, para pemimpin umat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa ayatnya lagi? A'immatan yahduna bi amrina waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami telah jadikan bagi mereka itu atau di antara mereka a'immah, imam-imam yang memimpin kaumnya, tapi dengan syarat lamma sabar, tatkala mereka bersabar. Dari ayat ini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam tafsirnya mengeluarkan satu kaidah. Kata beliau rahimahullah, bis sabri wal yaqini tunalul imamata fid din. Ini kan? Apa kata Allah di ayat? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan ya bagi mereka a'immah, pemimpin yang memimpin mereka menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan dua syarat, tatkala mereka bersabar, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka beriman terhadap ayat-ayat kami. Dari ayat ini Ibnul Qayyim rahimahullah dalam tafsirnya mengeluarkan kaidah, bis sabri wal yaqini tunalul imamata fid din. Bis sabri wal yaqini tunalu al imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan seseorang itu mampu menggapai al-imamah, ya, kepemimpinan dalam agama. Kalau kita mau menjadi orang yang menjadi petunjuk bagi manusia, ya, orang yang menjadi a'immah di kalangan manusia, maka bersabarlah dan yakinlah dengan janji-janji Allah yang telah Allah janjikan untuk kita. Tayyib, ila huna naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.